Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan menjelaskan ke kalian tentang penyusunan formula dalam ilmu TCM. Ya, bagaimana sih menyusun suatu formula menjadi suatu obat yang bermanfaat sebagai terapi pengobatan? Ya, pertama yaitu berdasarkan teori differential syndrome, kemudian lalu menetapkan metode terapi, obat yang dipilih dan dosis yang sesuai, kemudian mengikuti prinsip penyusunan formula tertentu dan suatu bentuk sajian tertentu. Ya, jadi kita ini ya berdasarkan pada teori differential syndrome dulu. Lalu dari teori tersebut ya kita tetapkan metode terapi yang tepatnya itu bagaimana. Setelah itu obat yang dipilih yaitu yang dan harus sesuai ya, jadi harus sesuai dengan kondisi penyakitnya itu seperti apakah dia yang ataukah dia yin. Kemudian mengikuti prinsip penyusunan formula tertentu dan suatu bentuk sajian tertentu. Di sini untuk prinsip penyusunan formula itu terutama itu berdasarkan efek obat yang berbeda. Sesuai tujuan terapi ya, dilakukan kombinasi dengan obat utama atau jun. Ini obat utama atau jun, obat pembantu atau chen, obat penyerta atau chuo, kemudian dan obat pengaruh atau shi, dan ya untuk mendapatkan hasil terapi yang paling optimal. Ya, jadi ada kombinasi-kombinasi obat yang kita jadikan sebagai formula untuk saling menguatkan satu sama lainnya. Ya, pertama itu obat utama. Ya, obat utama itu memiliki efek terapi terhadap etiologi atau gejala utama penyakit. Juga dinamakan obat jun atau raja. Dalam formula menduduki tempat terpenting ya. Obat jun atau obat utama itu merupakan obat yang digunakan sebagai gejala utama dari keluhan pasien ya. Gejala utama dari penyakit itu apa? Kemudian itu ada obat pembantu. Kemudian itu ada obat pembantu ya. Obat pembantu memperkuat efek terapi obat utama. Juga dinamakan obat Chen atau menteri. Yang menteri, obat utama atau raja, obat pembantu atau menteri ya. Tujuannya memperkuat dari obat utama tadi. Yang selanjutnya itu ada obat penyerta, itu mempunyai 3 arti. Ya, merupakan obat penyerta dikombinasi dengan obat utama dan obat pembantu untuk memperkuat efek terapinya atau obat yang langsung mengobati gejala penyerta penyakit ya. Kemudian itu ada mengurangi atau menghilangkan toksisitas dan efek samping dari obat utama dan obat pembantu. Mengurangi kemungkinan muntah yang hebat setelah konsumsi obat dengan efek yang kuat dan memiliki sifat berlawanan dengan obat utama dalam hal compatibility, namun dapat menghasilkan efek yang menunjang dalam terapi. Yang selanjutnya itu obat pengarah, itu mempunyai 2 arti. Sebagai obat pengarah untuk mengarahkan obat lainnya ke lokasi penyakit, sebagai obat mediasi untuk mengharmoniskan ya sifat semua obat dalam formula. Ya, jadi semuanya itu harus ada dalam pembuatan formula yang baik dan benar. Jadi tidak asal buat formula. Jadi memang ada tahapan-tahapan yang perlu dimasukkan ketika seorang sensei, seorang pengobat TCM dalam memberikan terapi formula kepada pasien. Ya, di sini dapat dilihat bahwa ya suatu formula obat utama merupakan intinya ya. Obat pembantu, obat penyerta dan obat pengarah sebagai pelengkap saling dikombinasi untuk menghasilkan efek terapi yang baik. Gitu ya. Di sini untuk contohnya itu misal Ma Huang Tang mengobati sindrom eksterior tipe ekses angin dingin. Penyebab utamanya adalah eksogenus angin dingin menyerang pada bagian eksterior tubuh ya. Eksterior itu maksudnya eksterior itu bagian atas tubuh, sedang batuk serta gejala penyerta terjadi karena adanya obstruksi ci paru.